dari Freeport 2, makanya saya konferensi pers ini untuk melengkapi ini. Ya, yang kemarin kami sampaikan itu hanya dari Kemensos dan Freeport aja. Bantuan ini kira-kira cukup untuk berapa lama? Nah, itu masalahnya. Itu kurang lebih mungkin 1 bulan kita harus stok lagi. Permasalahannya adalah uangku udah habis. Aku bingung terus terang ini. Terus Bu, kemarin kan ketemu Presiden, ada arahan terbaru? Ya, saya laporkan ke Pak Presiden untuk ini. Katanya Pak Presiden sudah merintahkan ke Bu Menkyu. Ada yang kalau gini kebetulan bupatinya itu sudah mengeluarkan status tanggap darurat. Tanggap darurat sehingga saya bisa mengeluarkan beras untuk beras cadangan pemerintah. Kemudian kita bisa mengeluarkan stok-stok kita. Nah, tapi kalau nggak ada ini karena daerah ini bukan hanya satu ini, ada beberapa lokasi lain. Makanya kemarin Pak, bagaimana ini belum kejadian, tapi kan kita juga tidak ingin ada yang meninggal lagi kan. Kalau teman-teman bisa ngerti video yang disampaikan oleh mereka, tapi mereka gunakan bahasa daerah. Mereka ternyata udah pergi kemana, minta bantuan, tapi nggak dapat gitu. Jadi sebelum kita itu mereka udah jalan kemana-mana gitu. Berapa hari jalan ke sini, berapa hari jalan ke sini gitu. Nah, karena itu saya sebelumnya pengen kita segera berangkatkan yang di Kuyowage. Cuman karena di sana belum darurat seperti ini sehingga saya nggak bisa keluarkan beras CPP. Nah, permasalahannya juga kalau belum kita keluarkan, kalau terjadi sesuatu itu berat anunya. Jadi kayak gini, kita nunggu baru bisa terbang 3 hari, gitu. Jadi seperti itu. Jadi medannya pun cuacanya itu bukan. Justru itu yang tantangan utama kemarin saat proses ini. Jadi relatif aman kita. Ribuan warga datang dari Agan Dukume, tapi relatif kita nggak masalah begitu. Itu seperti itu ya. Jadi itu masalahnya. Dia sebelumnya cerita ini, ada nggak? Udah diterjemahkan belum? Sama pendeta Lipius. Belum diceritakan, cuma itu mereka bercerita, jadi mereka ada ini ada bahasanya, dia cerita. Mama yang mewakili mama dan bapak di sana menceritakan mereka memang membutuhkan bantuan itu karena memang kondisinya mereka sudah minta saudara-saudara mereka di beberapa tempat tapi tidak didapat. Seperti itu. Jadi ini Pak, tapi pakai bahasa daerah. Kami ngerti kemarin karena ada pendeta Lipius, Prof. Pendeta Lipius datang ke tempat saya. Dia kemudian kita tunjukkan ini bahasa apa Bapak? Oh itu bahasa ini, saya bisa. Bapak bisa terjemahkan. Dia kemudian terjemahkan sehingga saya mengerti. Kalau enggak ya saya nggak ngerti karena bahasanya bahasa daerah. Dia menceritakan dia sudah datang ke sini sekian dari jalan. Minta bantuan saudaranya nggak ada, kemudian jalan ke sini minta bantuan saudaranya nggak ada, akhirnya kemudian dapat bantuan dari kita. Gitu. Jadi keluh kesahnya seperti itu. Dan mereka menceritakan juga memang kondisi tanahnya tidak mungkin tanah liat. Ya. Sehingga tadi Bu Mentor sampaikan, jadi kita memang perlu untuk membantu lagi karena kondisinya seperti itu. Jadi kita juga harus kita karena kan saya khawatir kalau kita simpan beras juga misalkan di periode berikutnya beras sudah rusak kan
kan kita nggak tahu penyimpanannya seperti apa. Nah, karena itu kemudian ini 2 hari ini saya bahas terus bagaimana mereka nanti minimal bisa survive. Jadi contohnya misalkan nanti kita akan coba tanam kentang, kita coba akan tanam umbi-umbian untuk bisa disimpan. Mungkin kalau itu akan jauh lebih lebih tahan dibandingkan beras gitu. Nah, itu satu. Nah, kemudian kita juga untuk buffer stok daging, kita komunikasi dengan gereja bagaimana nanti ke depan kita akan belikan babi untuk dirawat. Nah, kemudian pada waktu musim begini mereka bisa makan gitu. Seperti itu. Kira-kira begitu, Mbak. Aku enggak tahu ya, Mbak. Kita enggak tahu. Itu membantu secara kemanusiaan karena memang mereka membutuhkan bantuan kemanusiaan. Saya enggak tahu, kalau ditanya berapa yang meninggal, kami juga enggak tahu. Kemudian kenapa meninggalnya, kami juga enggak tahu. Tapi yang jelas, mereka membutuhkan bantuan makanan dan mereka kedinginan. Maka kami kirim bantuan. Kami bantu selimut juga selain pakaian tadi. Jadi, saya bilang dari yang pertanyaannya adalah bisa dijelaskan terkait kondisi sebenarnya di sana itu seperti apa? Kan itu ada kekeringan lapangan itu kayak sedingin apa kemudian itu ya, itu ada fotonya tuh, yang tanaman mati semua itu, yang tanaman mati. Ini yang dia ngomong. Ya, mana Mas? Yang foto kekeringan. Yang di awal. Kalau enggak, kirim punyamu gambarmu, Rob. Nanti tak kirim kemana ini? Hamilku mana? Mak Don kirim dong. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi kondisinya memang tidak bisa ditanami karena dingin. Menurut cerita itu kadang-kadang sampai minus. Katanya ya, benar Mas? Sampai minus gitu. Nah, kita akan lagi siapkan untuk bisa komunikasi lebih intens dengan di sana untuk nah ini kayak gini nih, jadi tanamannya mati semua. Ayamnya bunda. Terus ya gitu ya, jadi sekitar kayak gitu kondisinya. Makanya kita kirim selimut, kita kirim pakaian, kita kirim makanan seperti itu sama tenda ya. Terkait instruksinya Menko Pemda untuk membuat lumbung sosial yang di sekitar kabupaten tersebut itu gimana responnya? Ya, ini yang lagi kita pikirkan karena kondisinya berbeda dengan wilayah lain di Indonesia yang tadi saya sampaikan. Kadang dinginnya sampai minus katanya, itu berbeda. Tadi saya sampaikan, kalau ada barang beras, apakah beras itu bisa awet gitu loh, tahan gitu. Karena cuacanya seperti itu, kan kita juga ini yang kita pakai untuk nyimpan, sementara buffer stock itu ada di gudang gereja. Nah, apakah itu nanti rusak atau tidak makanan itu? Nah, karena itu kemudian kita hitung, oke, sementara kita supply dulu sampai musim dingin selesai.
Jadi kita perhitungkan nanti sekitar November, Desember, Oktober, November, Desember, mereka udah mulai musim panas. Nah, itu maka kita akan tanam kentang, karena yang menurut mereka juga menurut Pak Pendeta cocok kentang, kemudian jagung, umbi-umbian, talas atau umbi-umbian begitu. Nah, setelah itu dari masyarakat akan kita beli. Nah, kemudian kita simpan di lumbung kita gitu. Akan kita simpan di lumbung kita, karena kalau umbi-umbian insya Allah lebih tahan. Nah, yang kedua, kita juga akan simpan untuk peternakan babi, karena kemarin itu kita diskusi soal daging itu susah sekali. Kita kirim misalkan daging yang ada bumbunya, mereka ngomong ini daging apa gitu kan, sehingga udah paling mudah kita akan ternakan babi, kita temukan dengan dikoordinir gereja. Nah, kemudian saat mereka membutuhkan, mereka bisa potong tuh babi gitu. Seperti itu kira-kira. Lumbungnya, bentuknya memang agak berbeda gitu, nggak sama dengan lumbung daerah lain gitu. Karena kita harus pikirkan, saya khawatir kalau itu beras nanti pas dibutuhkan pas rusak gitu. Karena kan penyimpanannya pasti berbeda kayak gitu. Oke. Jadi ini 2 hari saya juga diskusi soal ini. Sambil kita connect dengan sana, Pak Pendeta kalau begini gimana? Oh ya kemarin dia juga, oh ya senang, itu udah bagus sekali. Karena saya juga bingung kemarin nyari contoh daging aja bingung gitu, karena mereka harus dijelaskan, oh ini enak loh gini. Nah, masalahnya kan ini sudah nggak ada waktu lagi ngomong gitu, ya kan? Jadi makanya kemarin kemudian solusi saya udah gini saja modelnya, gitu. Karena alhamdulillah saat itu Pak Pendeta juga setuju model begitu ya, seperti itu. Ya. Ibu tadi kan sempat menyebut ada daerah-daerah lain yang berpotensi sama gitu kan, yang sudah terdeteksi saat ini gitu Bu, yang kemungkinan besar akan berisiko yang sama gitu kan. Ya. Berapa daerah dan mana saja Bu? Dan langkah-langkahnya akan seperti apa agar tidak kalau orang Jawa kadung gitu. Iya. Kelaparan. Betul. Jadi kami sudah kontak pendeta di sana. Sekarang lagi dicarikan kontak personnya di sana. Nah, kemarin juga saya siapkan, saya lagi mikir dari mana saya dapat resource untuk segera mengirim mereka. Karena kabupatennya beda, bukan di sini. Jadi nanti kabupatennya di Lanijaya. Dan itu berangkatnya dari Wamena, bukan dari Timika. Jadi inilah yang lagi saya diskusikan, cuman saya mudah-mudahan itu nanti bisa ada bantuan yang bisa kita segera prepare untuk kita kirim ke sana begitu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya Arif dari CNN. Nah, ini terkait Pak Wapres Maruf Amin kan sudah menetapkan bahwa 2 minggu ini akan jadi masa tanggap darurat karena musim kemarau berkepanjangan di distrik Agen Bubume sama distrik Lambewi. Nah, terkait dalam 2 minggu ini, itu langkah apa dari Kemensos? Kita bagus, kita sudah lebih kalau 2 minggu. Udah lebih 2 minggu. Cuman kan kita nggak bisa prediksi cuma 2 minggu karena tanggap daruratnya Bupati itu kalau nggak salah sampai Agustus, bulan 7 Agustus ya, sampai 7 Agustus. Jadi kita clear, tapi kalau 2 minggu insya Allah bisa. Cuman saya masih tetap khawatir masih ada musim dingin pada bulan Agustus ini gitu loh. Makanya sekarang lagi kita bahas bagaimana nanti kalau misalkan itu ya saya minta Pak Bupati mengeluarkan tanggap darurat lagi gitu. Itu kalau memang ternyata masih, karena mereka kalau masih musim dingin mereka tanamannya nggak akan tumbuh. Iya. Kalau buffer stok kita sudah lebih dari 2 minggu, insya Allah sudah lebih. Ya. Cuman
kan kita tidak bisa berpikir hanya 2 minggu gitu. Ya, yang saya pikir justru untuk nextnya itu. Nah, makanya kemarin sebetulnya kita mau kirim kirim langsung ke Agandugume gitu. Menurut Pak Bupati udah kondisinya aman gitu. Baik, ada lagi teman-teman? Bu, Ya, resource di daerah sana seperti apa sih di terutama di Pemdanya untuk membantu warganya? Karena kan Ibu juga bilang kemarin 2 distrik ini juga tidak terkoneksi langsung dengan Pemdanya. Iya, jadi gini ya. Ada papan tulis nggak ya? Nggak ada ya. Di sebelah bisa pinjam. Coba lihat. Jadi ini distrik ini itu ibu kota kabupaten itu di sini. Nah, distrik ini di sini. Nah, bisa bayangin ya. Sementara home base pesawat itu ada di Timika. Jadi gini. Ada papan tulis nggak ya? Jadi begini. Jadi kalau bupatinya ada di Puncak Jaya ini, dia mau ke sini, maka harus ada pesawat dari Timika karena dia juga nggak ada home base-nya pesawat di Puncak Jaya. Jadi harus ada pesawat dari Timika ke Puncak Jaya, jemput, kemudian baru ke Agandugume gitu. Puncak Ilaga, sorry. Puncak Ilaga. Seperti itu kira-kira. Jadi karena itu memang ya agak sulit. Kemarin itu Pak Bupati nyampaikan yang saya baca beritanya itu Pak Bupati nyampaikan agak sulit karena memang cuacanya juga agak sulit gitu. Yang dibayangkan teman-teman jalanannya ya. Jadi jalanannya itu cepat. Nggak bisa, jalannya tetap setapak. Jadi masyarakat ini itu dari Agandugume ke Sinak ngambil barang ini harus jalan kaki 2 hari 1 malam. Nggak bisa saya tanya, gimana kalau saya kirim motor trail listrik? Kami kan punya, udah siap mau kita bagikan. Nggak ada jalan. Pak Pendeta nyampaikan, jadi nggak bisa. Jadi mereka harus jalan kaki. Itu dari Agandugume antar distrik mereka saja. Distrik itu kayak kecamatan gitu. Jadi antar mereka. Nah, kalau di Puncak Ilaga pusatnya dia, itu jauh lagi. Kalau nggak pakai pesawat nggak bisa. Susah bayangkannya ya. Tapi karena aku pernah ke sana, jadi ya nggak bisa kebayang kalau aku. Baik, ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Cukup ya? Oh, ada lagi. Jadi sebetulnya buffer stock itu ada di Sinak. Ada di Sinak itu yang tadi 2 hari jalan 1 malam itu. Nah mereka ngambil di situ, warga ngambil di situ dari gudangnya gereja. Nah nanti sebetulnya yang kita mau kirim untuk tadi antisipasi setelah 2 minggu. Maka akan kami kirim, kami akan langsung insya Allah ke Agandugume gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Kenapa? Nanti ya yang ngatur itu gereja gitu. Karena kami kan tidak tahu persis lokasi wilayah di dalamnya. Gitu. Ya, jadi anggaran tahun 2000 ada nggak kan? Ya, makanya nanti kita akan coba kerjasama ini, tapi kan itu masalahnya butuh waktu gitu.
kan tidak bisa secepatnya. Iya, untuk pengungsi yang 25 miliar itu sudah habis. Ya. Makanya kemarin saya lapor ke Pak Presiden untuk dan ini sebenarnya saya sudah nyurapi bulan November tahun lalu karena anggaran kita memang terpotong hampir 50% untuk bencana. Coba kamu bisa nggak search itu biar tahu bukan Timika, Puncak Ilaga, Puncak Jaya. Robi kamu aja pegang, kamu pegang. Jadi gini ya, ini Puncak Ilaga, ini di sini Puncak Jaya, ini Timika. Nah akan Dugume itu di sini, nanti kita bisa lihat di situ. Nah, kalau ini puncak kabupaten ini mau ke sini, itu di sini juga nggak ada pangkalan pesawat. Jadi harus ada terbang dari Timika ke sini, kemudian baru ke sini. Nah, tapi karena itu kita kemarin pakai home base Timika, kita bukan langsung ke kabupatennya, karena kalau diangkut ke kabupaten dulu ke sini itu nggak ada, ini putus. Ini putus, jadi harus kalau nggak pesawat terbang ya jalan kaki, cuman jalan kakinya nggak tahu berapa bulan gitu ya. Nah seperti itu, berapa minggu atau berapa bulan. Kalau aku ya mungkin bulanan. Seperti itu, jadi ini putus gitu. Nah karena itu yang kita lakukan, kita buat home base di Timika. Kemarin kita punya ada buffer stock di Japura. Kita kirim ke Timika, Timika ke sini. Nah kita nggak lewat sini, nggak lewat itu petanya ya. Tuh. Ya. Nah, itu lokasinya. Timika ada di bawah selatan ya. Di mana Timika? Ya. Di bawah selatan itu. Nah, kemudian ibu kota kabupatennya, coba cek. Nah, itu nggak bisa, nggak ada jalan untuk akses ke situ. Jadi makanya meskipun bupati di sini, dia nggak bisa langsung ke sini. Dia harus membutuhkan pesawat dari sini ke Timika, kemudian baru ke sana. Nah, kami karena sudah punya home base di Timika, maka kami langsung ke sini. Jadi nggak lewat ibu kota dulu, gitu. Karena aksesnya nggak mungkin, gitu. Tadi, nah di sini itu yang kita bantu itu di lapangan Sina. Jadi dia harus jalan kaki dari sini. Warga itu ke sini 2 hari 1 malam. Itu. Nah, seperti itu kira-kira. Emang agak susah bayangkannya. Dulu aku juga bingung. Jadi tapi setelah kita tahu lokasi itu ya paham gitu. Karena lerengnya itu bisa 90 derajat. Kemiringan ininya. Iya. Ya, kita minta dikembalikan seperti 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu anggaran kita 400 ya. 400 anggaran kali ini 200 iya miliar. Tahun ini, kalau tahun ini udah nggak ada. Makanya kalau yang aku khawatir bencana, makanya kemarin ada beberapa bencana yang kami nggak turun karena saya khawatir justru yang penting-penting begini saya nggak bisa tangani. Jadi ada beberapa bencana kami tahu, misalkan kemarin Semeru kami nggak turun. Kenapa? Karena saya khawatir kalau kami turun kami nggak punya yang urgen, kami nggak ada anggaran gitu. Seperti itu. Tapi kalau dari pemerintah secara umum ada skema misalkan untuk contingency plan seperti ini Bu, misalkan kejadian kayak gini, kalau dari Kemensos mungkin dananya udah nggak ada. Apakah dari pemerintah sendiri punya
Mungkin ada ya, mungkin ada, tapi saya juga nggak tahu. Ini apa namanya? Makanya kemarin saya lapor ke Pak Presiden untuk itu. Gitu. Saya nggak tahu seperti apa gitu benar. Ya. Apalagi ada yang mau disampaikan? Kedepannya itu kan memang karena El Nino ini kan sebenarnya juga banyak Iya. terlihat sekarang di daerah Jawa Barat ya Bu ya, seperti kekeringan, musim tanam juga bakal susah kayak gitu. Ini dari pemerintah sendiri kan kita pertama fokusnya di puncak dulu sekarang nih, tapi kalau untuk kedepannya gimana Bu? Ya kalau untuk ada pengungsian kami nggak bisa bantu. Iya, kami nggak bisa bantu. Kami hanya akan gunakan buffer stock yang ada di kami. Juga ada di lumbung-lumbung sosial itu kan ada buffer stock gitu. Itu. Tapi kami kalau ada pengungsian itu kami nggak bisa bantu. Jadi yang masalah itu kan tadi yang saya sampaikan. Jadi kayak gini. Waktu kita di suatu tempat itu saya bagi sendiri tuh makanan. Kita punya nasi siap saji, saya nggak usah ngomong daerahnya ya. Saya yang bagi sendiri. Saya bagi, ini Pak, ayo ini Ibu. Habis itu, saya jalan ke sana, ya jauh, 10 menit, saya balik lagi. Oh ini harus dibuat ini tendanya di sini. Saya ngomong gitu di sana. Saya balik, Ibu, kami belum makan. Loh, Bapak tadi kan tak kasih makan. Makanya Ibu segini. Jadi makanan kita buffer stock segini memang kecil. Dan kami belum makan, katanya mati sebelah. Terus gimana? Terus ada yang bisik saya, Bu, orang sini makannya segini. Nanti saya bilang itu, gimana tuh? Udah Ben, Pak Ruben ini, udah Ben, kamu tiap warung itu kamu beli, mampunya dia 25 bungkus, 50 bungkus. Bener, saya datang ke warung sebelahnya, kita bagi-bagi orang supaya cepet. Saya bilang, Bu, banyak kali, saya bilang itu kamu. Bu, orang sini kalau nggak sini belum makan, katanya ya, penjual warungnya. Oh iya. Nah, ini kami nggak punya kalau kayak gitu. Tapi kalau buffer stock, ada makanan siap saji, makanan anak, itu kami punya. Gitu. Jadi kalau yang kayak gitu, itu kami juga nggak ada, gitu. Seperti itu. Kekuatan buffer stock Kemensos sekarang semana Bu? 450 sosial. Ya, ada 450. Itu sudah saya hitung memang sebetulnya. Makanya saya sampaikan ini gimana nanti. Tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan ada orang baik-baik di sana bantu kita kan. Seperti itu. Baik. Ya. Cukup? Oh iya, enggak apa-apa sini. Ayo sini. Ayo sini, enggak apa-apa. Aku cuma betulkan data, tapi kalau tanya real dia, aku tuh kondisiku sakit. Jadi aku kondisi sakit, habis itu, Bu ini gimana? Aku gimana bisa ketemu Pak Panglima? Oh ajudan punya. Aku sakit, aku nggak bisa berdiri. Jadi terus habis itu Robi udah Rob, kamu di depan kamarku lah. Aku pakai baju gak karuan di depan kamarku, nanti handphone kasihkan aku lah pembantuku. Udah ditelepon. Habis itu saya telepon Pak Panglima, Pak ini kok kondisi berat saya Pak. Ini tak bantu. 1 jam kemudian Pak Panglima udah merintahkan TNI AU hubungi Pak Ruben, udah kasih kita boleh kursi itu loh. Pakai mic Pak. Pakai mic ini ada mic. Izin Bu menyampaikan terkait pengalaman di Sinak. Memang seperti sampaikan Ibu Menteri, kendala di Sinak untuk mencapai agentisme itu adalah dari akses transportasi. Transportasi memang lapangan udara ada di Agan Dugume,
tetapi saat ini tertutup karena lagi dalam pengerjaan dan sesuatu lain hal, sehingga bantuan semua harus turun di Sinak. Dan di Sinak itu ada lumbung milik distrik Agandungan, itu milik gereja yang kami turunkan. Masyarakat harus turun ke Sinak itu seperti penjelasan Ibu itu 2 hari 1 malam. Nah, ini adalah kendala pertama terkait transportasi. Nah, izin Bu, seperti perintah Ibu waktu memang di Sinak ada truk, tetapi truk itu ternyata milik perusahaan Ibu yang mengerjakan jalan Trans Papua. Tapi itu baru sampai di Sinak. Di Sinak itu untuk kendaraan bermotor roda 4. Kendala kedua adalah terkait cuaca. Cuaca itu di Timika dan di daerah pegunungan itu berubah sewaktu-waktu. Misalnya sudah diprediksi akan cerah, tetapi itu juga bisa berubah sewaktu-waktu. Terus penerbangan ke daerah pegunungan itu hanya bisa dilaksanakan dari pagi hari. Makanya berkat bantuan teman-teman TNI Angkatan Udara, kami menggunakan helikopter Karakal yang harusnya digunakan untuk Satgasus di daerah Papua. Nah, itu dipakai buat penyaluran bantuan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terus yang kendala ketiga adalah pesawatnya sendiri. Pesawat sendiri itu di Timika hanya beberapa maskapai yang tersedia. Sedangkan di sana harus melayani kurang lebih 80 distrik di daerah pegunungan. Ini yang harus dibagi-bagi oleh semua distrik. Jadi sudah bilang, kalau kita sudah dapat distrik Sinak hari ini, besok jangan kebagian lagi, harus ke distrik yang lain. Gitu. Tapi karena pendekatan Ibu ke Bapak Panglima dibantu oleh dan Lanut yang ada di Timika, kami mendapatkan slot setiap harinya untuk berangkat ke Sinak. Mungkin itu Bu, izin. Ya, maksudnya tanya dia yang dia, Pak Bianus takut nggak? Gitu. Itu maksudnya yang tanya aku. Ya, siap. Benar nggak? Ya, benar nggak? Tanya gitu Ya. kan? Yang mau tanya itu, nah itu. Pak. Ya, izin kalau di Sinak pengalaman kita sangat aman ya, karena di sana walaupun memang di awalnya di kejadian di tahun 2013 terkait ada penyerangan KKB di Sinak yang waktu itu terhadap TNI dan Polri, tetapi bagi kami itu tidak tergambar di kedatangan kami. Kami masyarakat saling bahu-membahu terkait penyaluran bantuan ini. Bahkan di situ pun kami dibantu oleh pihak pekerja jalan tuh ya, jalan yang membuat jalan, proyek jalan. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Karena di lapangan Sinak itu pos penjagaan juga lumayan banyak. Ya. Orang sana tuh baik-baik. Ya, kami orang-orang sana itu mukanya rimbo, hatinya rinto. Loh iya serius. Mereka muda sekali nangis. Ya tahu ya. Aku udah jadi menteri berapa kali, jadi wali kota berapa kali di sana. Ya, itu orang-orang sana itu orangnya sangat sopan. Serius nih aku ngomong. Sangat sopan, apalagi anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil ini berdarah-darah, ya. Aku ngomong, ini mama punya ini. Udah diterima? Sebelahnya belum terima, diam saja. Kamu udah terima belum? Belum mama. Kalau nggak dikasih dia nggak ambil. Dia nggak merebut punya temannya. Itu orang Papua. Jadi orang Papua tuh baik-baik orangnya. Memang mereka orang pasti mikir kan secara fisik mereka seolah-olah seperti apa, tapi orangnya hatinya baik, asli itu. Aku bukan hanya mungkin kalau ada orang-orang yang itu ya dimanapun ada itu bisa dilihat. Tapi asli itu baik-baik. Jadi waktu saya pidato di sinode, ya itu setelah itu mereka pada pelukan,
mereka pada nangis, mereka pada jadi orangnya baik-baik. Ya, jangan digambarkan yang enggak. Ya? Itu. Jadi pembagian bantuan itu Akademik, Pak. kalau izin Bu, kalau pembagian bantuan mungkin kalau seperti kata Ibu Menteri, kalau di daerah lain kita datang itu langsung di Duduk itu minta jatah kan, tapi mereka tidak, mereka duduk dengan rapi menunggu. Jadi mereka sudah berkelompok-kelompok Bu. Jadi meskipun mereka lapar kondisi. ya mereka betul Bu, izin. Iya, betul. Betul. Baik, ada lagi? Mungkin perlu saja Pak, tadi mungkin soal masyarakat di sana itu kondisinya kan kebakaran ya, bisa digambarkan juga. Tadi kan kalau tidak salah dia juga ada sampai nangis gitu kan, karena kondisi saking tidak ada bantuan mereka, kebakarannya bisa digambarkan kondisi mereka yang seperti itu nggak Pak maksudnya? Ya, izin Bu. Masyarakat Papua seperti tadi Bu, bukan hanya dari, tapi di sanalah yang saya dapat namanya kesetiakawanan sosial yang betul tinggi, itu saya sampai nangis Bu. Izin, jadi mereka jalan dari Agantugume itu yang 2012, mereka transit di distrik ada namanya Oneri Pak, izin Bu. Nah mereka di transit di Oneri itu, mereka dibantu oleh masyarakat distrik setempat untuk di malam itu beristirahat dan makan oleh dibantu masyarakat distrik di Oneri, terus turun lagi gitu. Jadi itu satu hal yang saya bilang kesetiaan sosial di Papua itu betul-betul nampak gitu ya, mana saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain. Jadi tidak ini untuk kalau dapat bantuan ini hanya untuk saya sendiri, tidak, tetapi Ya, ini untuk yang keluarga. mereka. Ya, itu. Kalau Izin. mereka nggak suruh ambil, mereka ya ambil. Itu yang luar biasa. Dan mereka, saya nggak mau cerita apa namanya, nanti salah saya. Jadi mereka udah mau cerita, tapi ini off the record. Ini semua ya. Bisa ya?